Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari yang pertama itu ada Gita Juniati, yang kedua ada Fahrial Santriano, selanjutnya ada saya sendiri Ayu Prapitasari, lalu ada Ahmad Untung Saputra, Heviana Intan Aisyah, dan Ovidia Pratiwi. Kami di sini akan mempresentasikan tentang manajemen inovasi. Yang pertama, definisi inovasi. Inovasi atau innovation merupakan suatu transformasi dari ide atau gagasan dengan dasar kreativitas dengan memanfaatkan penemuan yang sudah ada atau menghasilkan suatu produk ataupun proses yang lebih baik, bernilai tambah, dan bermanfaat. Definisi manajemen inovasi. Manajemen inovasi merupakan aktivitas fungsional manajemen lainnya. Inovasi sebagai tujuan strategis perusahaan atau negara harus dikelola sedemikian rupa sehingga bisa diimplementasikan dan berdampak pada keberlanjutan perusahaan pada level mikro, yang secara agregat akan mempengaruhi kesejahteraan serta daya saing negara secara makro. Tujuan inovasi tidak hanya untuk mengurangi biaya produksi semata, tetapi banyak berhubungan juga dengan meningkatkan kualitas produk dan pelayanan, merancang produk yang lebih baik, mengusahakan daur hidup produk yang lebih panjang, dan merespon kebutuhan serta tuntutan pelanggan. Di samping itu, inovasi dilakukan juga untuk mengembangkan model organisasi yang baru hingga teknik pemasaran baru sebagai aspek di luar sekedar produk. Selanjutnya, cara mengelola inovasi. Secara konvensional, inovasi lebih sering dikaitkan dengan proses pengembangan produk baru semata, karena kita perlu mengembangkan pendekatan komprehensif baru dalam meredefinisi pengelolaan inovasi yang melampaui sekadar inovasi produk melalui kerangka inovasi terpadu sehingga suatu pendekatan menyeluruh yang mencakup konsep manajemen inovasi. Selanjutnya, ada 4 strategi. Yang pertama, market development, yang kedua, market penetration, yang ketiga, diversification, yang keempat, product development. Mungkin selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Ada beliau, saya persilakan. Saya Gita Juniati ingin meneruskan presentasi dari Mbak Ayu Prapitasari dan saya ingin menerangkan tentang tingkat kreativitas. Tingkat kreativitas menurut Utami Munandar tahun 1999 dikatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru. Kreativitas juga dapat dikatakan kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang sama sekali baru atau kombinasi dari karya-karya yang telah ada sebelumnya menjadi suatu karya yang baru yang dilakukan melalui interaksi dengan lingkungannya untuk menghadapi permasalahan dan mencari alternatif pemecahan melalui cara-cara berpikir divergen. Selanjutnya yaitu ada komponen pembentukan inovasi. Inovasi pada dasarnya adalah doing entrepreneurship atau melakukan kewirausahaan yang mana yaitu melakukan kegiatan ke-entrepreneurshipan yang harus menghasilkan uang. Oleh karena itu, inovasi harus dikelola dengan mensinkronisasi antara hasil penelitian untuk dikembangkan teknologinya. Dan teknologi perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu menarik entrepreneur yang akan menjadi investor bagi pengembangan produk inovasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada Knowledge Management System atau KMS. Dengan penerapan Knowledge Management System, inovasi dan perkembangan intuisi inovasi akan menjadi lebih cepat karena melalui pola siklus Knowledge Management semua pengetahuan dapat terarsip dengan baik serta dapat diakses dengan mudah oleh seluruh anggota. Selanjutnya presentasi akan dijelaskan oleh Mas Fahrial Santrianom Pradana. Saya Fahrial Santrianom Pradana, NPM 170197,
akan menjelaskan terkait knowledge management. Knowledge management merupakan proses terformat dan terarah dalam merencanakan informasi yang telah dimiliki suatu perusahaan, mencari apa yang dibutuhkan oleh masing-masing individu di dalam perusahaan tersebut untuk memfasilitasi agar mudah diakses serta selalu tersedia bila mana dibutuhkan. Karyawan terpacu untuk berinovasi, memecahkan masalah yang sama ataupun yang lebih besar ke depannya. Mendapatkan manfaat antara lain diperoleh peningkatan pengetahuan dan kemampuan pribadi, tumbuhnya kemampuan pengendalian diri, mampu berkomunikasi dan berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, memahami dan mampu mengembangkan cara berpikir yang kritis, serta kesadaran pentingnya bermutu. Implementasi knowledge management akan memberikan pengaruh positif terhadap proses bisnis perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat knowledge management yaitu penghematan waktu dan biaya, peningkatan aset pengetahuan, kemampuan beradaptasi, peningkatan produktivitas. Selanjutnya, knowledge management system. Knowledge management system adalah sistem informasi berbasis pengetahuan yang mendukung penciptaan, pengaturan, dan penyebaran dari pengetahuan bisnis kepada karyawan serta manajer dari sebuah perusahaan. KMS menyediakan dukungan dalam banyak fungsi informasi, yaitu memperoleh, mengindeks, menangkap, mengarsip informasi, menemukan dan mengakses, menggabungkan, menyusun, dan memodifikasi penelusuran untuk merancang knowledge management system yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Diperlukan 4 komponen, yaitu aspek manusia, proses, teknologi, dan konten atau isi. Kelebihan menerapkan knowledge management system yaitu setiap pegawai memiliki tanggung jawab dana akses yang sama terhadap pengetahuan yang sesuai dengan kepentingannya. 2. Format pengetahuan di karyawan lebih mudah disimpan dalam jejaring internet dan proses pemeliharaannya lebih efisien sehingga mudah dianalisis, ditelusuri, diperbaharui, dan disebarkan. 3. Mendorong sistem orang untuk bekerja sama-sama secara lebih baik dengan orang lain untuk menyelesaikan tugas yang sedang dikerjakan. Sukses story penerapan knowledge management system di Indonesia. Dari PT Unilever. PT Unilever yang pertama menerapkan One Voice. One Voice adalah sistem komunikasi yang digunakan oleh perusahaan berbeda-beda, tetapi jika sudah dikoordinasi dan memiliki misi yang tepat, maka akan mudah meraih konsumen. Yang kedua yaitu pengembangan SDM. Performance Development Program atau PDP, yaitu karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan kemampuannya. Setiap pertengahan tahun, PDB dimonitor oleh Continuous Improvement Discussion untuk pengembangan sistem kerja karyawan. Yang selanjutnya itu budaya coaching. Budaya coaching di sini ya menjelaskan bahwa seorang senior manajer ditempatkan di suatu departemen untuk membantu atau memimpin karyawan-karyawan yang tergantung di dalam departemennya. Selanjutnya budaya sharing knowledge. Budaya sharing knowledge yaitu senior manager untuk menjadi learning champion dengan sukarela untuk membagi pengalaman dan pengetahuan mereka di dalam keahliannya masing-masing. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Untung Saputra. Terima kasih Mas Anom
Selanjutnya, lomba inovasi. Peran masyarakat dan pemerintah menciptakan inovasi pada tingkat masyarakat. Markplus sebagai lembaga konsultan manajemen terkemuka menginisiasi KIN ASEAN atau Kellogg's Innovation Network ASEAN yang merupakan kepanjangan network dari Kellogg Innovation Network Global. KIN ASEAN setiap tahunnya mengundang Dr. Robert Walcott dari Kellogg School of Management, Northwestern University, dan beberapa pakar inovasi dunia lainnya untuk melakukan sharing dan discussion di acara Markplus Forum. Selanjutnya di tingkat pemerintah sudah banyak juga berbagai ajang kompetisi yang merangsang jiwa anak muda Indonesia untuk berpikir, berkreasi, dan inovasi sebagai fungsi pengungkit atau leverage suatu kebijakan yang terintegrasi antar sektor sangatlah dibutuhkan, mulai dari pemerintah daerah, departemen, BUMN hingga BUMDes. Selanjutnya penerapan sistem manajemen inovasi. Di dalam perusahaan, inovasi yang diterapkan terdiri atas dua kategori, yaitu incremental innovation dan breakthrough innovation. Incremental innovation adalah salah satu usaha atau kegiatan untuk menemukan dan mengeliminasi penyebab utama suatu permasalahan, sedangkan breakthrough innovation adalah suatu usaha untuk menemukan, merancangkan, dan mengimplementasikan ide baru yang memberi dampak positif dan signifikan terhadap perusahaan. Selanjutnya di dalam masyarakat, penerapan sistem manajemen dan fungsi masyarakat, contohnya pada bank sampah di berbagai kota dan daerah. Di dalam pemerintah, Korps Lalu Lintas Mabes Polri meluncurkan program aplikasi tilang elektronik e-tilang. Penerapan sistem e-tilang akan berlaku secara nasional. E-tilang ini merupakan inovasi baru dari kepolisian yang bekerjasama dengan beberapa stakeholder lainnya. Di dalam perguruan tinggi, untuk dapat mencapai target Tridharma Pendidikan Tinggi yang sangat menantang, diperlukan inovasi atau perabotan di semua aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Titik pusat unggulan IPTEK atau PUI dan Skins Technopark atau STP merupakan suatu bentuk penerapan cara manajemen inovasi, salah satunya di perguruan tinggi. Yang selanjutnya, kebijakan makro negara. Salah satu prioritas pemerintah pada tahun 2015 sampai 2019 yang tertuang dalam Nawacita adalah membangun sejumlah skin dan teknopark di daerah-daerah politeknik dan SMK dengan sarana serta prasarana berteknologi terkini. Kebijakan Bappenas tim analisis pada tahun 2015. Yang kedua, pembangunan Taman Sains Provinsi. Arah kebijakan ini berfungsi sebagai penyedia pengetahuan terkini oleh dosen universitas setempat, peneliti dari lembaga, litbang pemerintah, dan pakar teknologi yang siap diterapkan untuk kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, pembangunan Taman Tekno Kabupaten atau Kota. Arah kebijakan ini berfungsi sebagai pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengelolaan hasil pasca panen, industri, manufaktur, kema ekonomi kreatif, dan jasa-jasa lainnya yang telah dikaji oleh lembaga penelitian swasta, perguruan tinggi, atau diterapkan dalam skala ekonomi. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Arah kebijakan tersebut, maka strategi untuk mencapai sasaran dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pertama, untuk pembangunan Taman Sains dan Teknologi Nasional. Yang kedua, pembangunan Taman Sains di provinsi akan dilaksanakan oleh yang pertama, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi bagi Taman Sains yang berafiliasi ke universitas. Yang kedua, kementerian atau lembaga bagi Taman Sains yang sesuai dengan kompetensi yang sudah terbangun. Kebijakan Kemenristek-Dikti terkait inovasi. Arah kebijakan dan strategi yang detail tentang
Park di RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan Taman Sains dan Teknologi Nasional. Yang kedua, pembangunan Taman Sains Provinsi, dan arah kebijakan ini berfungsi sebagai penyedia pengetahuan terkini oleh dosen universitas, tempat peneliti dari lembaga litbang pemerintah, pakar teknologi yang siap diterapkan untuk kegiatan ekonomi. Diketahui bahwa alur proses dari kebijakan Kementerian Dikti terbagi menjadi beberapa proses. Yang pertama, Dirjen Disbang menghasilkan penelitian TRL 5 dan 6 atau prototipe. Yang kedua, Dirjen Kelembagaan, penguatan kelembagaan PUI dan STP. Yang ketiga, Dirjen SDI, pengembangan SDM, peneliti dan inovator. Yang keempat, Dirjen Birmawa, pengembangan kurikulum inovasi. Yang kelima, Dirjen Inovasi menghasilkan TRL. Arah kebijakan dan strategi Kemendikti. Yang pertama, meningkatkan tenaga terdidik dan terampil berpendidikan tinggi. Yang kedua, meningkatkan pendidikan tinggi dan lembaga litbang. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya litbang dan pendidikan tinggi yang berkualitas. Yang keempat, meningkatkan produktivitas penelitian dan pengembangan. Yang kelima, meningkatkan inovasi bangsa. Ekspektasi masyarakat terhadap peran perguruan tinggi. Untuk dapat memenuhi harapan masyarakat agar perguruan tinggi juga bisa berperan sebagai agent of economic development, perguruan tinggi dituntut untuk dapat menghasilkan inovasi yang dapat memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat yang luas. Lembaga iptek yang ada di perguruan tinggi. Perguruan tinggi, Litbang dan industri menjadi pihak-pihak yang penting untuk mengolah dan memberikan nilai tambah pada produk-produk berbasis sumber daya alam tersebut. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap perguruan tinggi semakin berkembang, di mana ekspektasi tertinggi dari perguruan tinggi yaitu sebagai agent of economic development, yang mana perguruan tinggi memiliki tugas untuk membantu dalam meningkatkan atau pertumbuhan dari ekonomi suatu negara, dan hal tersebut hanya mampu dicapai dengan adanya lembaga iptek yang ada di perguruan tinggi untuk mendukung perkembangan industri dan daya saing. Kebijakan mikro perusahaan. Suatu perusahaan akan mampu menjadi maju jika pandai mengenal apa yang terjadi, pandai melihat, pandai mendengar, dan pandai menganalisis, seperti perusahaan Nokia yang ada di Finlandia. Increasing ratum adalah proporsi dari penambahan faktor produksi akan menghasilkan produksi yang sangat besar. Increasing ratum dari produk manufaktur sangat bergantung pada keseimbangan antara faktor-faktor yang ada, semisal antara biaya produksi dengan banyaknya produk yang diproduksi. Semakin banyak produk yang diproduksi, maka biaya produksi akan semakin murah. Tetapi increasing ratum yang dihasilkan akan terbatas hingga titik optimum. Ketika bisnis berkembang menuju titik optimum, increasing ratum unit yang dijual akan meningkat. Ketika sudah melebihi titik optimum, profit akan turun dan menghasilkan diminishing ratum. Selain itu, increasing ratum dari produk manufaktur juga bergantung pada kualitas dari produk yang dihasilkan dan apakah inovasi yang dibuat dapat memenuhi keinginan pelanggan. Kenapa sistem bisnis inovasi membutuhkan untuk tumbuh dengan pola pertumbuhan yang eksponensial? Jawabannya adalah karena modal kerja perbankan sistem kapasitas saat ini sifatnya adalah bunga majemuk, sehingga apabila sistem bisnis tidak mampu menghasilkan pertumbuhan eksponensial, maka semakin lama pertumbuhan akan dilusi oleh pertumbuhan suku bunga modal kerjanya.